pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan warga yang telah meninggal dunia di Lombok Barat masuk dalam daftar pemilih tetap. Hujan belum merata, hektaran lahan pertanian di Lombok Tengah kekeringan. Pelaku wisata di Lombok Tengah meminta Pemda menggencarkan promosi kawasan Mandalika. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat menemukan ratusan warga meninggal dunia masih tercatat sebagai pemilih tetap pada pemilu 2024. Bawaslu mencatat 699 warga meninggal masuk dalam DPT berdasarkan uji fakta pemilih di 10 kecamatan. Masih tercantumnya nama pemilih tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan atau dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bawaslu meminta KPU segera memperbaiki data pemilih sebelum perhelatan pemilu agar tidak menimbulkan polemik. DPTB sekitar 120, DPK 18, dan TMS 699. Jadi itu yang kami temukan yang masih ada datanya di daftar pemilih tersebut. Nah, ini yang kami sudah sampaikan himbauan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Namun yang menjadi persoalan kami adalah untuk ketika pembuktian terhadap yang meninggal, dia harus mendapatkan syarat dari KPU itu, dia harus ada surat keterangan. Merespon hal itu, KPU berjanji akan memperbaiki data pemilih agar lebih akurat. Terakhir di 1 November kami melaporkan itu 69 orang, ya, 69 orang. Untuk DPTB masuk. Ya, terdiri dari laki-laki itu ada 22 orang, kemudian perempuan ada 47 orang. Sebarannya itu ada di 44 TPS. Bawaslu mendorong KPU merevisi data pemilih tetap berdasarkan hasil uji data terbaru dan harus final sebelum pemilihan bulan Februari nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Empat calon legislator DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dicoret dari daftar calon tetap berdasarkan keputusan sidang pleno Komisi Pemilihan Umum setempat. 4 orang tersebut dicoret karena meninggal dunia 2 orang, 1 orang bermasalah saat pengisian administrasi dan sisanya terbelit kasus hukum dan telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu di antaranya telah mengajukan keberatan dan mendaftarkan sengketanya ke Bawaslu NTB agar mendapatkan pertimbangan hukum yang jelas. Hal itu diapresiasi KPU karena setiap caleg diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan dan keberatan selama 3 hari setelah keputusan. Ada 4 calon anggota DPRD Provinsi NTB. Itu yang keempat ini ditetapkan oleh pleno, dinyatakan tidak memenuhi syarat. 2 di antara 4 ini penyebabnya atau alasannya mengapa tidak memenuhi syarat adalah karena meninggal dunia. Sedangkan 2 lainnya itu juga ditetapkan tidak memenuhi syarat disebabkan oleh alasan yang berbeda. Pertama itu nanti kita mediasi kedua belah pihak, ya. Berikutnya kalau tidak ada titik temu antara pemohon dengan termohon, maka akan dilanjutkan sidang adjudikasi. Nanti di sidang adjudikasi itu para pihak kita akan berikan kesempatan yang sama untuk menghadirkan bukti-buktinya dan dalil-dalilnya, ya. Dan itu akan menjadi pertimbangan majelis dalam memutuskan itu. KPU Provinsi NTB menetapkan 933 calon tetap DPRD Provinsi NTB dan 22 orang calon DPD NTB berdasarkan hasil sidang pleno akhir pada bulan September lalu.
Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur mempercepat penyortiran surat suara pemilihan umum dengan melibatkan ratusan relawan. Pelipatan diprioritaskan pada surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, dan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lombok Timur. Pelipatan ribuan surat suara tersebut ditargetkan rampung dalam 3 hari. Hingga Senin pagi, total surat suara yang dilipat mencapai 2.639.518 lembar, meliputi surat suara Presiden 1.006.500 lembar, DPRD NTB 626.518 lembar, dan DPD RI 1.006.500 lembar. KPU masih menunggu kedatangan surat suara DPR RI yang dijadwalkan tiba pada pekan ini. Insya Allah hari ini hari ketiga itu merupakan hari terakhir dari perencanaan kami untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Yang boleh adalah ID card saja, selain itu tidak boleh. Kemudian setelah berkumpul di tempat ini, kami menyampaikan tata tertib disertai dengan video tutorial bagaimana melipat kertas pada jenis-jenis suaranya. Pendistribusian surat suara ke kecamatan rencananya akan dilakukan serentak pada awal bulan Februari atau sepekan menjelang pemilihan umum. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan kepala pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur diberhentikan oleh pemerintah daerah setempat memasuki awal tahun. Pencopotan 35 kepala terhitung mulai pada tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan keputusan resmi penjabat bupati. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan setoran pendapatan daerah yang selama ini dinilai tidak optimal. Untuk mengoptimalkan koordinasi, Pemda menempatkan aparatur sipil negara sebagai kepala pasar pengganti. Pemda mewajibkan retribusi pajak disetorkan setiap hari yang menganulir aturan penyetoran sebulan sekali. Perlu kita mendapatkan kondisi yang senyatanya, apa persoalannya, sehingga kita dorong dulu ASN untuk masuk memanage pasar itu menjadi kepala pasarnya. Tapi untuk juru pungut, ada parkir di sana, ya silahkan bisa bekerja sama. Untuk mengetahui persoalan sebenarnya, apakah target kita ketinggian kan begitu? Apakah sistem retribusi kita, misalnya kerjes dan sebagainya itu ada yang bocor misalnya. Sementara untuk memastikan program peningkatan PAD berjalan maksimal, seluruh ASN yang bertugas sebagai kepala pasar akan dievaluasi kinerjanya sebulan sekali oleh dinas terkait. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.